Semoga negeri Banjar ini, Kalimantan Selatan ini, diberkahi dengan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang dicintai oleh rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga negeri kita Indonesia. Meskipun di sana sini ada kritik-kritik, tidak masalah. Yang penting jangan lupa mendoakan pemimpin. Ya, salah satu ajaran ulama-ulama Ahlus Sunnah dari dulu adalah mendoakan pemimpin. Sayang sekali di negeri ini agak miskin doa untuk pemimpin. Jadi wajar kalau negeri kita ini kurang diberkahi, karena rakyatnya suka menghujat, tidak suka mendoakan. Kalau musim kampanye kita berbeda, silakan. Tapi kalau sudah terpilih, mari sama-sama mendoakan. Karena mendoakan pemimpin walaupun kita berbeda, itu mendoakan kita semua. Ya. Di negeri jiran itu doa untuk pemimpin dijadikan sebagai salah satu kewajiban khotib ketika berkhutbah. Jika satu kota ada masjidnya 4.000 misalnya, udah 4.000 doa untuk pemimpin. Nah, ini seharusnya mohon usul nih Paman, dimasukkan doa untuk ulama dan umara dalam setiap khutbah, ya, dan dalam setiap haflah, kajian-kajian besar maulid, untuk umara, ulama, dua. Umat udah pasti dijadikan sebagai peraturan resmi kalau bisa, ya, sangat mungkin ya, diajak para ulama, para guru kita berkumpul, mau mereka senang sekali tuh. Masukkan itu. Kita berbeda, tapi kita tidak lupa mendoakan kebaikan. Itu, ya. Begitu juga ya para guru, para tokoh agama, tokoh intelektual, tokoh masyarakat, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tahu aja nih, saya suka sirih nih. Sebenarnya enggak suka-suka amat, tapi Wan Sekhon itu ijazahin saya pakai sirih. Obat serat. Nggak perlu pakai permen, ini aja kunyah-kunyah, hilang seratnya, ya. Bau-bau mulut, panas dalam tuh beres, ya. Syukran ala ihtimamikum, ya. Terima kasih semua perhatiannya. Jadi ngajinya tentang jalan balik. Iya. Kalau kita merantau nih, mau pulang, maka harus persiapkan jalan pulang. Pertama apa yang disiapkan? Pulangnya kemana? Petanya harus punya. Yang kedua, siapkan beli tiketnya. Yang ketiga, kalau pulang ke rumah, rumahnya sudah hancur, udah dibangun belum? Jangan-jangan rumahnya sudah lapuk. Bangun dulu baru pulang, biar enggak terlantar kalau pulang. Ini bahasa kiasan, ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu kalau dapat musibah, apa yang mereka katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada ungkapan lain dalam doa perjalanan, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sungguh kami juga tetap akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang kampung itu merindukan gak kalau pernah merantau? Ya, yang pernah merantau, pernah keluar kota, rindu gak pulang kampung? Ya. Madem. Ada rasa kangen, benar gak? Pasti. Dan Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'abiris sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang melancong. Itu Nabi sebenarnya ngomong bab kias, tapi hakiki. Dia bukan kias sebenarnya. Kenapa? Karena ada unsur dalam tubuh ini yang bukan dari sini. Nah, itu harus berpulang dia. Inilah yang sering saya bahas
dalam surat Shad ayat 72, ketika Allah mengatakan inni khaliqun basharan min tin. Sungguh aku ciptakan manusia yang zahirnya dari tanah. Jadi manusia itu dibagi dua, ada bashar, ada yang bukan bashar. Ini ayatnya begitu. Kalau bashar, dia dicipta. Saya diprotes oleh seorang mursyid, tapi ternyata dia hafalan ayatnya juga bermasalah, ya. Maka saya meragukan juga kemursidan dia itu, ya. Dia bantah saya pakai ayat. Saya tanya, coba Bapak baca ayatnya. Oh, saya nggak hafal. Lah, nggak hafal mendebat, nggak hafal inkar. Kalau nggak hafal, nggak ngerti, tanya, bukan menjidal, ya. Ayatnya mengatakan apa? Inni khaliqun basharan min tin. Dalam bahasa ilmu akidah, kata khalaq itu kalau ditulis bahasa Arabnya khalaq itu ibrazu syai' minal wujud, minal adam ilal wujud. Ibraz, mengeluarkan sesuatu dari ketiadaannya menjadi ada. Itu disebut dengan khalaqa. Maka Allah menyebut dirinya Khaliq, yang mengeluarkan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Itu surah Al-Insan, ya. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apakah telah datang kepada manusia kabar mengenai ada masa, hin, ada time, ada masa, lam yakun syai'an mazkura, dia belum disebut sebagai manusia. Itulah kita, ya. Lalu kami kemudian ciptakan dia dari amsyaj, ya, nutfah yang dipancarkan, ditiupkan di situ ruh yang tadi Allah simpan itu, barulah si bashar, si tubuh ini bisa sami'an basira. Jadi yang sami' itu bukan tubuh ini. Yang basir, yang melihat, yang mendengar bukan tubuh ini. Ini cuma ininya aja nih. Kalau orang dulu pakai antena, ya. Ini cuma antena aja. Yang mendengar bukan ini. Lalu siapa yang mendengar itu? Itulah yang disebutkan di dalam surat Shad ayat 72, 73 itu. Apabila kami telah menyempurnakan jasad manusia, sawaituhu, aku sempurnakan dia, maka nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya daripada rohku. Nah, inilah perdebatannya. Orang takut, nanti kalau kamu buka ini, nanti orang bayangkan kalau dalam diri kita ada Allah. Ya bukan, ya. Kalau saya meniup sesuatu, hasil tiupan ini itu tidak membuat zat saya berkurang. Coba kalau kita tiup, masukkan tiupan itu ke dalam plastik atau balon, apakah zat kita setelah meniup berkurang? Enggak. Kira-kira itulah qiyas ilustrasinya, bahwa Allah meniupkan, nafakhtu fihi, aku tiupkan dari rohku. Apa yang Allah tiupkan? Nah, inilah rahasianya. Itulah yang dapat mendengar, yang faham sekarang ini saya ngomong apa, itu dia yang kita lagi omongin ini, ya. Oleh karena itu, ulama ada beberapa yang ketakutan, maka mereka mengatakan kata-kata yang Allah tidak pernah katakan. Ulama ahli kalam. Kalau ulama ahli rohani enggak. Apa kata mereka? Allah menciptakan ruh. Nah, ini ungkapan keliru. Di Quran tidak ada lafaz Allah menciptakan ruh. Coba cari semua ayatnya kalau ada. Yang ada, aku
aku tiupkan roh. Itu yang ada. Maksudnya apa? Yang dicipta, penciptaan itu ada ilmunya. Kalau kita baca surat Yasin bagian akhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi penciptaan itu, ini kita coret-coret dikit ya, karena banyak orang yang saya lihat terdidik lah ya. Biar ada gambarannya, biar gak pusing. Allah itu jika mencipta, khalaqa, khalikun ya. Apa arti khalikun tadi? Pencipta. Allah mencipta itu dengan dua sifatnya, qudrat, iradat ya. Berdasarkan surat Yasin tadi, apabila dia berkehendak, innama amruhu, hanyalah amarnya. Jadi kalau Allah sedang ada amr, apa arti amr? Perintah. Kalau dia ada perintah, atau ini ada berbeda. Aroda ya, bukan mana tadi ini. Idza arada syai'an. Nah, jika dia berkehendak kepada sesuatu, maka dia katakan apa? Kun fayakun. Dia di sini kun. Apa arti kun? Kana yakunu kaunan. Ada, kondisi ada. Maka kun berarti hendaklah ia menjadi ada. Dengan kudratnya fa yakun. Maka dengan kudratnya yang dia kehendaki menjadi ada. Kalau terjemahan orang awam, jadilah maka dia terjadi, itu boleh juga ya. Tapi hasil harfiah kun, ini dia kun. Dan kun ini bisa diurai lagi. Kun ini ada uraiannya. Coba lihat, ada berapa huruf? Kaf dan nun. Maka di sini yang menggunakan kunnya Allah itu ada dua, satu waliullah, satu wali setan. Sama-sama pakai kun. Satu wali Allah, ya, wali Allah. Kedua wali juga. Wali apa? Wali setan. Sama-sama pakai kun. Jadi kenapa syaitan itu bisa punya wali-wali seperti penyihir atau ulama su, orang-orang sakti, orang-orang pinter, itu karena ada kun juga, tapi kunnya berlain. Apa kunnya? Kalau wali Allah, kun pertama kaf, kamalun nur, nunnya adalah nur. Kamal nur. Ini ilmu huruf ya. Ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu cabang yang penting dipelajari oleh orang-orang yang ingin mengenal ilmu-ilmu kewalian, ilmu pulang. Kamal nur. Jadi bedanya di sini pakai nur, kalau di sini pakai kamal sempurna nar. Beda waw sama alif. Kamalun nur, kamalun nar. Maka ketika
Ini kan bersambung dengan kajian akhir zaman juga. Ketika ayahnya Samiri datang bersama istrinya kepada seorang dukun, ternyata dukun itu adalah iblis yang menyamar. Jadi orang tua ini mandul, udah berobat kemana-mana gak sembuh. Sebenarnya gak sembuh, emang gak jatah dia punya anak. Datanglah, kata orang di situ ada tuh dukun sakti. Kami kalau datang ke sana sembuh. Datang ke sana. Datanglah dia suami istri. Ini Samiri belum lahir. Kata si dukunnya, kamu boleh punya anak, tapi syaratnya satu, lakukan hubungan suami istri di kuil berhala setan. Jadi itu kuil isinya patung buat anak di situ. Pakai kun juga jadi. Tapi nar, api. Lahirlah anak. Kalau di hadis Nabi, orang kalau nggak baca doa ketika melakukan hubungan, maka syaitan ikut melakukan. Benar nggak? Ini udah nggak baca doa, dikerjakan di rumahnya setan. Kira-kira gimana? Anaknya anak siapa tuh? Anak setan. Kebetulan itu mbahnya setan, iblis. Jadi si dukun itu sebenarnya Azazil yang nyamar. Azazil itu dulu adalah pimpinan malaikat di surga, tapi bukan malaikat nur, malaikat nar yang sudah dipecat. Jadi malaikat nar sudah dipecat sudah, namanya Azazil. Azazil sudah patah sayapnya, sudah tua dia. Maka dia menggunakan tipu muslihatnya dengan kun juga. Karena kun ini ada nur di situ, ada nar di situ. Kalau nar disebut dengan narul izzah. Sebenarnya kalau kita buka-buka kitab lama masih ada yang bahas itu, cuma guru-guru kita ini malu-malu jelasinnya. Harus dibuka padahal. Di kitabnya Imam Tabari ketemu istilah izzah itu. Bahwa Azazil itu malaikat dengan izzahnya Allah. Sedangkan Jibril itu malaikat dengan jamal indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasianya. Kenapa iblis ketika diusir dari surga, dia bertawassul dengan sifat Allah izzah. Bi-izzatika. Benar gak? Bi-izzatika. Jadi itu iblis itu tawassulan. Lah sekarang ada yang melarang tawassul. Ya, iblisnya tawassulan, Pak. Tawassulannya dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abul Hasan Syazili ditanya, apakah Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung yang jika kita berdoa dengannya tembus ke langit? Apa jawaban beliau? Al-Awliya Waliyullah ismun min asma'illahil 'izam. Wali-wali Allah itu adalah bentuk lain dari Ismul A'zam. Maka tawassul